Oke, semuanya kelihatan. Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Oke. Kak. Kelihatan, Kakak. Oke, ini kakak materinya cuma sedikit sih kalau masalah isolasi sama screening. Nah, Gas, jadi Kak. oke, jadi isolasi tadi kan di pretest sudah ada ya isolasi ya. Udah tahu lah ya, pokoknya intinya tuh pemindahan mikroorganisme dari tempat alamiahnya atau tempat aslinya ke media buatan, yaitu medianya maupun NA ataupun PDA yang umum digunakan. Terus screening ini untuk mengembang untuk dibiakkan, untuk diremajain atau memperbanyak si satu jenis bakteri yang dimana bukan hanya untuk memperbanyak, tapi bisa melihat fisiologisnya, bisa melihat bentuk si bakteri, warna si bakteri, dan seharusnya pewarnaan itu setelah isolasi sama screening. Tapi karena minggu lalu kakak tidak bisa, jadi pewarnaannya yang duluan untuk dipraktikumin. Seharusnya itu dia tuh berkesinambungan dari pembuatan media, terus sterilisasi, isolasi, screening, baru pewarnaan. Untuk pewarnaannya masih ingat kan materinya? Masih, Kak. Masih, Oke. Kak. Oke. Nah, kakak lanjut ya. Isolasi mikroba itu tadi kan Kak Dawi sekilas menjelaskan itu ada 3 metode. Purplet itu metode tuang, spread plate itu metode sebar, sama strict adalah itu metode gores. Nah, ini untuk purplet. Untuk pertama, oke gini ya. Bentar-bentar. Biar kalian bisa lihat kakak gabung 2 Zoom aja, langsung kakak praktekin. Tolong host ACC kakak pakai 2 Zoom. Ini biar nggak full screen gimana sih? Recording in progress. Bentar. Oke. Suara kakak masuk nggak? Bentar. Dengaran, Kak. Dengar, Kak. Oke. Jadi gini, kakak ada bawa alat-alat lab, biar kalian langsung kebayang. Allahu Akbar. Nah, jadi gini, kalau purplet itu metode isolasi itu kan tadi ada 3 metode. Ada metode tuang, sebar, sama gores. Nah, kakak mau memperagakan langsung metode tuang dulu. Jadi kan pembuatan media kan udah dijelasin ya 2 minggu yang lalu. Udah tau lah kan cara buat media? Masih ingat gak? Masih, Kak. Nah, Masih, jadi Kak. ini anggap media. Ini anggap media, isinya Na. Kita mau tuang di cawan Petri. Ini teknik tuang. Jadi pertamanya itu, cara megang cawan Petri udah tahu dak? Ada yang tahu cara megang cawan Petri? Belum tahu ya? Belum, oke. Nah, jadi megang cawan Petri itu bukan kayak gini ya. Ngebukanya tuh bukan 2 tangan gini. Bukan. Tapi itu hanya menggunakan 1 tangan. Biasanya karena kakak idak kidal ya, biasanya kakak itu megangnya kiri, untuk nuangnya sebelah kanan. Itu tergantung kalian sih, senyaman kalian memakai tangan kiri atau tangan kanan. Kalau kakak biasanya tangan kiri.
Jadi 3 jari kalian, si kelingking, manis, sama tengah itu di dasar cawan Petri. Di bawahnya. Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan kan? Kelihatan Kak? Kelihatan nggak? Mm-mm. Terus si jari telunjuk kalian itu di pinggir tutupnya, di luar, bagian luarnya. Si jempol kalian bagian dalamnya. Jadi kayak gini. Kebayang? Nah, si jempol kalian itu untuk mengangkat si tutup cawan Petri. Kayak gini. Paham? Paham, Kak. Paham, Nah, Kak. gitu ya. Paham, Cara Kak? megang cawan Petri kayak gitu, yang benar. Kakak ini melakukannya itu di dalam LAF. Masih ingat LAF? Laminar airflow. Masih ingat? Ingat, Di Kak. praktikum awal kita, pengenalan alat. Nah, itu semua kita lakukan itu di dalam LAF. Karena LAF itu dalam kondisi yang steril, yang disterilkan dengan radiasi atau sinar UV. Masih ingat tak? Ingat kan? Ingat, Kak. Nah, oke. Jadi praktikum kita itu dari awal sampai akhir itu sambung menyambung. Jadi jangan dilupain praktikum-praktikum yang awal. Jadi ini anggap si media kita mau pakai metode tuang pour plate. Jadi ini anggap di tengah kita nih ada bunsen ya. Anggap ada bunsen. Tahu bunsen kan, Dek? Tahu Tahu, Kak? Kak. Bakar Kak. Oke. Nah, jadi Salah satu media api sterilisasi. apa? Buat sterilisasi juga bisa. Oh iya. Mm-mm. Nah, terus si api bunsen ini kan si labu Erlenmeyer kan ada tutupnya nih. Tutupnya itu biasanya pakai kapas. Kapas kan kain kasa nih, kain kasa dimasukin kapas, baru diikat jadi bulat gitu, baru ditutup si labu Erlenmeyer. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bayang nggak? Oke. Nah, jadi medianya udah ada nih. Nah, si tutupnya itu kita kalau ngebuka tutupnya ini nggak boleh kita letakkan di meja. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Ya, Kalau steril, Kak. diletakkan di meja nanti tidak steril, Kak. Benar. Jadi kalau misalnya diletakkan di meja, nanti takutnya udah terkontaminasi dengan mikroorganisme lain, jadi tidak steril. Jadi tutupnya itu kita selipkan di sela-sela jari kita. Kalau kakak biasanya di sela jari kelingking sama manis. Anggap, nanti tisu ya. Anggap, ya. Ini anggaplah tutupnya ya. Jadi itu di sela kayak ini ya. Di sela kayak ini. Paham kan? Nih Paham, kita Kak. angkat tutupnya, sela jari kita angkat, kebuka kan. Nah, sebelum kita tuang, kita sterilkan dulu si bibir Erlenmeyer ini di api bunsen. Biar apa? Biar steril. Oke, biar steril. Jadi kita lewat-lewatkan di atas api. Si cawan Petrinya ini juga pas kita buka, kita lewat-lewatkan juga di atas api. Baru kita tuang. Tuang, itu namanya pour plate. Tuang. Sebelum kita tutup, kita panas-panasi lagi di atas api. Sudah dipanas-panasi, baru kita tutup. Nah, ini sudah dilewat-lewatin juga di atas api, baru si tutupnya ini juga dilewat-lewatkan. Tapi jangan sampai kebakar ya, karena kan kain kasa nih, mudah kebakar. Jadi sekilas-kilas aja, baru ditutup. Sampai sini paham? Metode pour? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut spread. Spreader itu sudah dituang. Kalau misalnya pour itu kan langsung dituangin nih. Kalau spread ini pakai alat namanya spreader atau batang L, itu diratain gitu. Sama aja sih sebenarnya, si cara penuangannya tuh sama aja, tapi dia tuh diratain pakai alat yang namanya spreader. Itu aja sih bedanya. Kalau bisa lihat dari PPT kakak tuh. Bisa dipahami nggak spreader? Spread plate.
Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Kak. Oke, kakak lanjut ya. Metode Streak. Nah, kalau metode Streak ini, itu si medianya tuh sudah ada dalam sini. Sudah dituang medianya. Udah padat nih. Kita mau Streak si bakteri. Streak si bakteri. Kita nge-streak pakai apa, Dek? Namanya? Ayo, ada masih ingat tak? Jarum apa namanya? Jarum OC, Kak. Jarum OC atau jarum jarum OC atau jarum inokulan ya. Nih. Kalau bakteri ujungnya apa, Dek? Ujung si Bulat. apa? Bulat, Kak. Bulat. Kalau jamur? L. Oke. Kelihatan enggak ujungnya bulat? Nampak. Kelihatan, Kak. Nah, jadi jarum OC itu bentuknya kayak gini, udah pada tahu lah kan. Jadi ini anggap, nah, ini bunsen nih, anggap bunsen. Jadi kita kalau mau pakai jarum OC itu pun harus dipijarkan di atas api bunsen sampai dia merah. Pijar gitu, kan kawat kan kalau dipanasin kan merah gitu kan warnanya. Sampai warna merah, terus kita ambil si bakteri kita, baru si cawan Petri pun kalau dibuka harus dipanasin lagi ya. Sudah dipanasin baru kita streak. Streaknya itu zigzag. Kayak gini. Ini kakak ngeliatin aja ya caranya tuh kayak dari ujung gini, tarik zigzag gini. Paham lah kan? Lihat di gambar di PPT kakak. Kalau misalnya goresan T, goresan ET itu sebelumnya itu cawan Petrinya kita gambar dulu huruf T di bawahnya pakai spidol. Jadi kan di atas tuh kelihatan tuh. Baru di streak. Di streak di atasnya kayak gini. Lihat PPT kakak ya. Streak. Nah, si streak paling ujung ini langsung streak untuk yang di bawah, enggak boleh putus. Paham nggak? Nge-streaknya itu nggak boleh putus, nggak boleh kayak stop-stop gitu loh. Walaupun dia beda daerah, ada 3 daerah kan, itu nggak boleh stop-stop. Terus streaknya. Sudah selesai nih daerah 1, cawan Petrinya yang diputar. Streak lagi, baru putar lagi cawan Petrinya, streak lagi. Jadi nggak boleh putus. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Paham? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Kak mau nanya, Kak. Kan tadi kan disuruh gambar T sih yang di bawah cawan Petrinya tuh. Iya. Nah itu tuh cawan Petrinya boleh dibalik ya atau emang gambar dari bawah gitu? Kayak gini baik deh. Kan ini kan medianya sudah padat nih. Media padat. Jadi tidak apa-apa baik sih ditulis. Oh, oke. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi sebelum kakak lanjut? Sudah? Lanjut ya. Nah, ini isolasi bakteri udara sama isolasi bakteri tanah. Kita mau mindahin si bakteri yang ada di udara ke media yang kita buat sama bakteri tanah. Nah, kalau bakteri udara itu kan nih media nih, sudah ada media nih dalam cawan Petri kalian. Kalau mau isolasi bakteri udara itu sangat sederhana caranya. Cawan Petri kalian, ini kalian tinggal buka, letakkan di tempat yang terbuka yang menurut kalian paling banyak nih bakterinya. Di mana kira-kira paling banyak bakteri? Di permukaan. Di mana? Di tempat apa biasanya yang banyak bakteri? Di tempat pembuangan sampah. Nah, boleh. Terus ada lagi? Ada lagi? Biasanya itu di samping selokan atau di kamar mandi, gitu-gitu ya. Yang tempat-tempat yang memungkinkan banyak bakteri.
ya kata kasarnya itu tempat yang jorok lah gitu kan, tempat yang kotor. Tapi karena kita mau isolasi bakteri udara, hindari adanya tetesan si air. Misalnya nih kita mau letakkan di kamar mandi kan. Kamar mandi kan tuh banyak air tuh. Tapi jangan sampai si cawan Petri kita ini kemasukan air. Karena nanti yang terisolasi bukan bakteri udara, tapi bakteri air. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Paham. Paham, Kak? Oke, jadi kita tuh mendiamkan si media ini 5 menit. Sekitar 5-15 menit lah. Sudah ada nih, baru kita tutup. Jadi habis. Si cawan Petrinya. Sudah ada nih bakteri udaranya, tapi kan belum kelihatan. Nah, kita inkubasi di dalam inkubator selama Nah, dia apa? Sortir. Oke, jadi gini. Kan tadi tuh enggak sengaja enggak termute ya, kedengar suaranya lagi ngobrol. Berarti kakak asumsikan enggak ada yang tidak memperhatikan. Kan kakak ngomong, dia ngobrol juga. Berarti kan tidak memperhatikan kakak. Gitu udah asumsinya. Benar nggak asumsi kakak? Benar ada asumsi kakak? Kok diam? Benar atau salah? Pendapat kakak? Benar, Kak. Benar kan? Jadi kita kan praktikumnya cuman kalau mau cepet nih bentar lagi kakak langsung selesaiin lah nih ya. Nanti ngobrol lah sepuasnya. Jadi kakak minta tolong 1 jam aja gitu. Kakak cuman mau melaksanakan tugas kakak kok. Dan kakak kan belum ada bilang kan sama kalian, seharusnya kakak 2 minggu yang lalu sudah mengundurkan diri jadi asdos. Ya, dari 2 minggu yang lalu kakak seharusnya sudah tidak ngasdos lagi, sudah mengundurkan diri. Tapi Bu Haris minta kakak untuk lanjut. Oke, jadi kakak lanjutin. Jadi tolong kakak cuma mau menyelesaikan tugas kakak ya. Apa? Apa tadi ada yang nanya apa? Kenapa mengundurkan diri, Kak? Alhamdulillahnya kan sudah selesai ya kuliah dan alhamdulillahnya juga sudah kerja. Jadi kakak mau fokus kerja kakak aja. Gitu. Jadi biarlah kita lebih cepet ya, biar selesai juga, biar kakak selesaiin juga kerjaan kakak dan kalian juga tidak bakal ketemu kakak lagi gitu, tidak praktikum lagi. Jadi pas lah kalian mau main atau apa gitu kan. Nah, jadi tadi tuh sampai isolasi udara. Sekarang isolasi air tanah. Tanah yang kita ambil itu harus kalau kakak biasanya di tanah pertanian. Dan ngambil tanahnya itu bukan di permukaan tanah, tapi tanahnya itu kita gali dulu sepanjang 20 cm sampai 30 cm kedalamannya. Karena apa? Karena di atas itu, kalau di permukaan, itu bisa saja bukan bakteri tanah yang kita isolasi, tapi bakteri sampah atau bakteri kayu atau bakteri ranting. Jadi kalau misalnya kita gali kedalaman 20 sampai 30 cm, itu bisa diidentifikasi bahwa bakteri yang kita isolasi itu bakteri tanah. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Kak. Oke, jadi kalau cara isolasi bakteri tanah itu, kalian siapkan si tabung reaksi sebanyak 6. Kalau biasanya kakak 9. Biasanya kakak 9. Terus masing-masing tabung reaksi ini kalian isi dengan NaCl sebanyak 9 mili. NaCl udah diisi semuanya. Terus kalian masukkan 1 gram si tanah tadi. Kalau nggak punya timbangan, sejumput. Sejumput tuh kayak di ujung telunjuk gitu, sejumput. Jangan tanah yang menggumpal, tapi tanahnya sudah kayak sudah tersebar gitu.
Udah kayak pasir gitu. Kalian masukkanlah ke tabung reaksi yang pertama, terus kalian homogenkan. Homogenkannya itu caranya kayak gini. Ini tabung reaksi kan? Udah ada nih NaCl sama tanah. Nah, cara menghomogenkannya itu ditaruh di pertengahan tangan kita, baru kalian putar-putar gini. Paham? Paham, Kak. Paham, Paham, Kak. Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi, pertamanya Kakak lupa tadi ngomong NaCl. Kenapa kita pakai NaCl? Karena NaCl itu punya konsentrasi atau pH yang hampir sama dengan sitoplasma atau dinding sel pada bakteri. Jadi kan kalau bakteri itu kita ambil dari tempat alaminya, dia itu butuh adaptasi lagi kan. Tapi karena kita letakkan di dalam NaCl, yang dimana NaCl itu punya pH atau punya kondisi yang sama si tubuh bakteri, jadi dia tidak perlu beradaptasi lagi. Jadi dia sudah terbiasa gitu hidupnya. Sudah itu kita udah homogenkan nih, kita ambil 1 mili dari tabung reaksi 1, kita masukkan ke tabung reaksi kedua. Pakai pipet tetes. Kalau 1 mili itu kurang lebih 20 tetes. Terus dari tabung reaksi kedua, kita pindahkan lagi 1 mili ke tabung reaksi ketiga, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, sampai seterusnya. Ini adalah namanya seri pengenceran. Seri pengenceran bertujuan biar hasil atau bakteri yang kita dapatkan itu tidak terlalu padat. Kalau terlalu padat kan kita tidak dapat melihat secara jelas ya, karena bertumpuk-tumpuk bakterinya atau koloninya. Jadi kita butuh seri pengenceran. Jadi semakin banyak seri pengencerannya, maka koloni bakterinya pun semakin jarang tempatnya, tidak tertumpuk. Kalau tidak tertumpuk kan kita bisa lihat koloni, warna, bentuk, dan segala macamnya itu dengan jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, sudah jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Ini screening terakhir. Jadi screening itu biasanya itu di media miring. Media miring ini isinya Na seperti biasa. Kita masukin Na sekitar 6 mili. Terus kita untuk memadatkannya ini, biar dia miring, kita baringkan dalam posisi miring gini. Kita diamkan 5-15 menit, 10-15 menit, sampai dia padat. Terbentuklah media miring. Terus, tadi kan kita sudah isolasi nih bakteri tanah sama bakteri udara. Anggap yang kakak ambil ini bakteri tanah, kakak anggap ya. Anggap bakteri tanah. Ini kakak mau ambil nih si bakterinya dengan OC. OC dipanasin dulu, terus cawan Petrinya tuh dibuka, dipanasin. Karena si OC-nya ini panas, tidak boleh langsung menyentuh koloni bakteri. Nanti si bakterinya itu bisa mati, kalaupun dia tidak mati, struktur bakterinya itu bisa rusak atau bisa hancur. Jadi pada saat pengamatan, nanti bentuk bakterinya sudah tidak beraturan, tidak terlihat dengan jelas. Maka dari itu, OC-nya itu kita harus tempelkan ke media yang tidak ditumbuhi oleh koloni. Sudah kita tempelkan media ke si jarum OC ini, ke medianya, sudah, baru kita ambil si koloni bakteri. Tidak perlu dicungkil, kalau dicungkil itu nanti si media agarnya rusak. Jadi cukup ditempelkan saja. Sudah ditempelkan nih, terus OC kalian sudah ada nih bakterinya. Terus kan tutup nih cawan Petri kalian, tutup. Sebelum ditutup, dipanasin dulu. Tutup. Ambil media miring. Bentar ya. Permisi, Kak, suaranya nggak terdengar, Kak. Sorry.
Maaf ya. Jadi tadi kan sudah ambil nih bakterinya di OC. Terus kalian ambil si media miring kalian tadi. Media miring. Ini ada tutupannya ya, anggap. Ambil lagi tutupannya di selipan jari. Ambil. Pegang media miringnya. Sudah dibuka, jangan lupa dipanasin di atas bunsen. Lewatin. Setelah itu, kalian masukkan si jarum OC ini ke dalam tabung reaksi. Akan tetapi harus hati-hati, tidak boleh menyentuh si dinding tabung reaksi. Terus pelan-pelan masukinnya. Terus sudah sampai ujung, kalian strik. Striknya tuh zigzag. Tidak usah terlalu dempet, tapi tidak usah juga terlalu jarang. Jadi sedang-sedang. Kalian strik, zigzag. Si OC-nya tidak boleh menyentuh dinding pada tabung reaksi. Strik sampai ke ujung. Sudah itu, panasin lagi OC-nya di atas lampu bunsen. Tabung reaksinya juga gitu, sebelum ditutup, sudah. Terus kalian inkubasi selama 24 jam. Keesokan harinya, kalian lihat nih pada screen kakak, bentuknya. Kalau bentuk ini kalian lihat di cawan Petri, karena kalau pada tabung reaksi itu tidak kelihatan dengan jelas. Jadi lihat di cawan Petri. Terus marginnya itu dilihat pada tepi tabung reaksi. Terus elevasi itu lihat di bawah tabung reaksi. Terus size itu juga bisa lihat di cawan Petri. Tapi cawan Petrinya kalian tandain koloni yang mana yang kalian ambil. Oke, udah deh. Ada lagi? Ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Kak. Jelas? Oke, lanjut ya laporan. Laporan itu laporan ketik. Digabung aja 2 judul. Terus, oh ya, kakak sudah koreksi laporan kalian. Ada sekitar 10 orang lebih kopas punya temannya. Jangan pikir kakak ndak baco ya, Dek. Kakak baco. Jadi itu kelihatan, walaupun kakak ndak baca semuanya, pasti awal-awal paragrafnya tuh kakak baca sama si sumber kutipannya. Itu kakak tulis tuh, namanya ini, awal paragrafnya ini, kata-katanya, akhirnya ini, kutipannya namanya ini. Terus ketemu lagi temannya. Kok kayak pernah baca ya? Terus kakak buka lagi. Oh iya, sama. Ada tuh satu laporan yang sama 6 orang. Kalau nggak salah ya, 5 apa 6 gitu. Terus ada lagi yang sama 3 orang, 2 orang. Kayak gitu. Jadi ada yang mau jujur nggak? Ada yang merasa kopas atau buatnya bersama atau sharing jurnal? Ada yang mau ngaku? Gini ya, kalau kalian mau kerja sama itu boleh deh, boleh nian. Sharing jurnal boleh. Tapi penempatannya tuh kayaknya agak mustahil ya kalau sama semua. Bahasanya, terus kutipannya, banyak kutipannya, sumber kutipannya kayak sama semua. Kayaknya agak mustahil gitu. Jadi di sini apakah kakak salah berpendapat atau emang ada yang kopas sama temennya? Ada yang mau jujur? Kakak hargai loh kejujuran kalian. Dibandingkan laporan kalian sudah susah payah, yang benar-benar ngerjain laporan sama yang buat laporan asal-asalan kakak pukurato. Ada yang mau jujur? Kenapa diam semua? Kakak nanya kok, nanya baik. Nggak ada marah, dak.
Dawi handle dulu, Dawi. Kami mau ngecas laptop. Oke. Jadi ada yang mau ngasih tahu enggak kira-kira siapa yang merasa dirinya sama dengan kawannya kayak yang kata Kak Syifa tadi? Tidak. Apa aku jujur, Beb? Soal kalau misalkan banyak yang sama sampai 6 kan agak ini juga ya, keterlaluan juga ya. Kan sayang kawannya udah, beberapa kawannya banyak yang udah benar-benar buat laporan kayak itu beda. Terus ada yang sama ketahuan gitu. Gak apa-apa, dari cuma nanya wes sih. Ada yang mau ngasih pendapatnya, Kak, kami sama gara-gara kami banyak tugas atau kayak mana, kami tidak sempat atau ya kami kepepet atau apa gitu alasannya, kira-kira ada yang merasa enggak? Atau udah memang buat dewek laporannya? Ada mau mengemukakan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya? Kak, izin bicara. Ya, silakan. Terus sebelumnya maaf nih Kak, kalau mungkin ada sedikit miskomunikasi atau apa. Mungkin kalau dibilangi nyontek, kopas, itu urusan individual masing-masing lah ya Kak. Karena tidak semuanya, benar lah Kak, tidak semuanya yang ngopas, udah tuh yang capek-capek, takutnya yang benar-benar buat laporan malah rendah nilainya lebih dari orang yang kopas. Tapi itu mungkin di sini kami bisa sedikit menyampaikan apa yang dirasain teman-teman. Kenapa misalnya jurnalnya sama, udah tuh ada sedikit persamaan, karena ada semua teman itu dapat jurnal. Dan tuh kondisi dari sinyal stabil, kondisi sinyalnya udah stabil, udah tuh kadang dari kelas kami sendiri pun minggu ini baru selesai UTS, jadi emang sebelum UTS tuh lagi gempornya lah Kak, tugas, kuis dan lain-lainnya. Tapi kan kami mengusahakan dari kelas ini kayak ya, secara individual untuk profesional dalam mengerjakan tugas. Udah tuh apalagi sampai gemetar pula, takut pula. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya daripada nanti takutnya lebih parah lagi, kalau misalnya tidak ada keberatan dari kakak dan Kak Syifa, bolehlah Kak di-sharing siapa, tapi jangan disebutin Nian nama aslinya, karena takutnya nih emang benar, kayak takutnya orang yang sudah benar buat, bantu kawan, malah kawan nusuk dari belakang, takutnya gitu Kak. Jadi mungkin alasan kenapa bisa sama, bisa jurnalnya sama, ya itu yang tadi kami sampaikan, karena benar-benar digempor Nian, udah tuh juga udah pusing, jadi saling ngebantu, tapi itu tidak secara disengaja gitu. Nah, mungkin kita tidak tahu tiba-tiba kita kasih jurnal kita, dia ngambil kutipan yang sama kayak kita. Jadi itu tidak ada unsur kesengajaan, mungkin itu unsurnya tidak sengaja gitu nah Kak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada lagi yang mungkin bisa kasih pendapat atau ngasih saran ke Kak Syifa sama Kak Dawi supaya ada komunikasi lagi, supaya ada biar hubungan kita baik kalau misalnya ketemu gitu. Terima kasih Kak. Oke, makasih Nabila. Jangan nangis, jangan nangis. Minum. Kami tidak nangis, Kak. Kami gemetar. Aku getar suaranya. Kakak. Kakak takut Udah, juga. kita- Iya, silakan. Kami ada yang nak diomongin Kak. Bernegosiasi deh di sini gitu. Nah, jadi Iya. tidak perlu takut atau gimana gitu. Kakak juga open minded kok. Kakak juga ngerasain kok banyak tugas dan segala macam. Kakak ngerasain kok dulu. Jadi kita sharing aja gitu. Nah, kenapa? Apa yang kalian rasain? Kenapa kayak gitu? Maaf Ada Kak, lagi yang mau ngomong? kami ngomong Kak. Rida tadi ngomong kan? Iya. Jadi Boleh, gini boleh. Kak yo, kalau kakak bilang sumber jurnalnya itu sama, itu bisa jadi sama Kak ya, karena kami itu kan mencari Iya. jurnal tuh terbatas gitu Kak. Barangkali kita ini tidak sengaja ngambil jurnal teman, tapi kita tidak tahu juga Iya. tidak bahwasanya teman tuh ngambil jurnal kita juga. Jadi barangkali ada unsur ketidaksengajaan gitu Kak. Dan buku pun Iya, juga begitu. paham. Karena sumber yang terbatas itu Kak. Jadi makanya banyak teman-teman itu yang sama laporannya. Sebenarnya mereka itu nggak sama Kak. Itu Kak. Iya, oke, paham. Gini ya, kakak bukan gimana ya?
samanya tuh bener-bener dari awal sampai akhir kutipannya tuh sama gitu. Kayak kalaupun kita memakai kutipan yang sama, kayak urutan si kutipan itu bisa sama persis gitu loh, Dek. Itu loh yang kakak tanyain. Kalau sumber kutipan sama tuh sangat apa ya, sangat ya lumrah gitu. Karena kita nyarinya pun ya sama kan. Kutipan yang kita pakai sama tuh ya hal biasa. Tapi yang kakak ndak wajarin itu kok urutan kutipannya tuh sama semua dari awal sampai akhir. Pembahasan pula. Kayak kalau ketidaksengajaan tuh kayaknya kemungkinannya kecil lah. Kayaknya yo, kalau kakak salah mohon maaf. Untungnya ya laporan kalian kemarin yang sama-sama tuh nggak ada sih kakak prokurator. Kakak tetap nilai yang sama-sama tuh bahkan yang bagus-bagus ya. Kakak nilai kok 80-an, 90-an, nilai-nilai kalian tuh masih oke lah ya, 80-an, 90, ada bahkan yang 90 kan? Ada sampai 90 enggak di sini? Saya bergadang enggak 90 Kak. Ada Kak. Ada, coba tanya temannya, pasti ada yang dapat 90. Karena di laporan itu, kalau online, kakak sama Kak Dawi itu sepakat 90 adalah nilai tertinggi. 100 tuh bukan nilai tertinggi, jadi 90 tuh nilai tertinggi. Tanya teman-temannya, pasti ada yang dapat 90. Dapat 89, 88, 87. Banyak tuh, coba tanya temannya. Karena itu emang benar-benar buat ya. Jadi kakak emang menilai sesuai yang kalian buat. Yang sama pun, nggak ada kakak kurangin nilainya 1 poin pun nggak ada kakak kurangin. Tetap kakak nilai. Padahal sama. Kalau kakak dulu sama asios kakak itu cuman sama di awal paragraf loh. Cuman sama di awal paragraf. Itu langsung dapat setengah. Misalnya nih kakak dapat 100, langsung 50 nih laporan kakak. Ini kakak nggak ada berlebihan ya, emang kayak gitu. Tanya sama Kak Dawi. Kami prokurator 50, 5 judul laporan. Itu hal biasa yang di lab ya. Padahal kami itu bukan sama semua loh. Cuman awal paragraf loh yang sama. Nilai langsung dibagi 2. Jadi itu hal yang biasa ya kalau di lab. Jadi tuh harus dibiasakan buat laporan itu gimana ya? Boleh yang nggak punya kawan, tapi jangan dikopas semua punya kawan. Kawan tuh lah capek buat. Kak, izin ngomong lah, Kak. Kalau misalnya berkaitan dengan yang sama